dorongan syahwat sudah perlu untuk dilampiaskan. Tidak ingin melaksanakan suatu hal yang diharamkan. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat orang itu sudah waktunya untuk menikah dan dia juga mampu untuk menikah, biasanya dia nanti sudah mulai mencari-cari calon. Oleh karena itu, yang hadis pertama yang kita bahas tentang masalah calon ataupun mencari calon itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahullah. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 4 hal. Ini biasa. Innal hamdalillah yang pertama nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bendanya. wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi surati Ar-Ra'd, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di pagi yang cerah ini, kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafakuh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluh di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, Majlis Ta'lim Masjid Jami Al-Hidayah dan juga Majlis Ta'lim Al-Hamzah, semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mengadakan daurah penataran seputar berkaitan dengan pernikahan dan juga berkaitan tentang membangun rumah tangga.
pada Ataupun sesi yang kita pertama dapatkan di tadi, lautan, bisa di sungai, Ustadzuna ataupun bisa juga Abu di Muhammad selokan depan Abu rumah. Muhammadin Ada ikan Muhammadain ya Ustadz Mulyadi Ada ikan. telah memberikan Antum pencerahan pengen kepada ikan kita salmon, secara kupas tuntas pengen ikan bagaimana yang kita tersebut ataupun ikan yang mencari konon sampai calon jutaan pasangan per yang kilo. the best, yang Ini terbaik, nggak mungkin antum dapatkan yang di depan betul-betul rumah, nggak mungkin. ya dia tersebut Perlu ada niatan usaha, untuk mana? melakukan Ke tengah pernikahan lautan. tersebut untuk mencari ridhonya Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita itu pengen mencari Dari pemilihan yang perempuan, calon, mencari baik sosok itu laki-laki, ya dari yang pihak yang perempuan laki-laki pengen mencari yang jodoh siap untuk pilihan dijadikan sebagai seorang istri, kaum perempuan atau juga perempuan tersebut juga melihat calonnya kemudian dia nyari yang di kelak internet. akan menjadi suaminya. Hah? Dan Nyari di Ustadz internet. juga menjelaskan secara kupas tuntas Walaupun nggak semua di internet tahapan-tahapan jelek, Tapi sebelum rata-rata. melakukan Rata-rata. ibadah yang luar biasa, Ibaratnya yaitu kita menikah. pengen ikan salmon, kita Ya, beliau mencari membahas ikan tentang salmon. nazar, bagaimana disunahkan Apa nazar kira-kira dapat kita yang laki-laki ini Nggak melihat akan dah. calon kita yang Dapat. perempuan, ada Terus feeling atau bagaimana tidak, biar ada kita rasa mendapatkan tidak dengan dia. jodoh yang memang Begitupun kriteria sebaliknya, mantap, perempuan juga melihat yang siapa sesuai dengan calon yang kita harapkan, yang insya Allah bisa akan menjadi mencapai suaminya. suatu sukses di akhirat. Karena pada hukumnya kita tidak boleh Cari tempat-tempat yang untuk sana potensi ya yang beli sama kucing sama dalam yang karung, kita dalam dapatkan. artian kita nggak tahu calon Kira-kira kita gimana siapa, komunitasnya? ya siapa yang akan kita nikahi. Komunitas antum-antum ini insya Ya, Allah. kita Gimana ini? tidak mengerti bagaimana Di sifat-sifatnya, majelis ta'lim. bagaimana tentang fisiknya, Jangan dicari membuat kita tempat tertarik atau tongkrongan. tidak. Termasuk juga yang paling Baik pentingnya yang tentang ikhwan din ataupun dan yang- agamanya. Maka di situ Jangan disyariatkan tempat-tempat tentang nazar. karaokean. Nah, ketika Nanti akan sudah ada Pengen sukses di ketertarikan dengan melihat Jangan di tadi, sana nggak akan ketemu. sekaligus juga mengetahui tentang Ataupun di status kafe-kafe nggak akan keagamaannya, ketemu. juga keturunannya, Target untuk dan menikah hal-hal yang bukan berkaitannya. sekedar hanya Maka ada yang sukses namanya dunia. khidbah, melamar. Tapi kita pengen berlanjut itu pun rumah juga tangga sudah kita sampai nanti di dikupas akhir tuntas akhirat. oleh ya Pengennya Ustaz begitu. Syekh Sehingga Mulyadi tadi. dikumpulkan Hafizahullah. oleh Allah Subhanahu wa Semoga taala Allah di dalam Jalla Jalal surga selalu surganya. menjaga dan melindungi Sehingga beliau. ya ikhwas sekalian, kalau Nah, kita dari di God, ya nanti mungkin ketemu mendapatkan bagian yang kedua ini, kaki 1000. masih berkaitan tentang masalah pernikahan yang kita akan bahas. Ada Akdun nikah, ada buayanya. apa itu akad nikah, Ketemu buaya kalau di sana. termasuk juga walimah, Tayyib. ya, ikhwas itu sekalian. berkaitan erat Dari dengan kita resepsi sampaikan, nggak pernikahan. semua yang di internet buruk. Kemudian yang Ini ketiga adalah nanti rata-rata. insya Allah yang akan Jangan kita bahas mencari yang calon, adalah berkaitan yang tentang perempuan mungkin, yang saat laki-laki berumah jadi tangga. perempuan. Artinya Jangan bagaimana yang caranya pejeng, membangun fotonya, rumah tangga tersebut kameranya yang menjadi ada keluarga di yang media sosial. samara, Kalau bisa cari sakinah, yang nggak punya akun mawaddah di dan media rahmah. sosial. Paling aman ya ikhwan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Kita Jalla nggak tahu Jalal, ini perempuan yang kita cari. pernikahan yang ini dipajang di sono ini. Berapa adalah saja ibadah yang pernah sangat luar biasa. Japri. Dan ini tidak hanya sekedar Untuk ngajak menjadi mau bicara. sunnahnya Nggak tahu. yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak pengen. Ini tidak hanya sekedar syariatnya Dirusakkan Nabi kita gara-gara Muhammad SAW, salah milih di awal tapi pertama. juga menjadi Saat mau syariatnya bangun suatu rumah tangga. nabi-nabi terdahulu. Sehingga perlu ada Sebagaimana usaha, yang Allah perlu Jalla wa Ala ada firmankan effort, perlu ada Di dalam surah Ar-Ra'd, "Walaqad arsalna rusulan min qablika karena ini mereka wa ja'alna merupakan lahum azwaja wa istri kita. dzurriyyah." Adalah menjadi Dan kami Allah Jalla wa Ala hukum harsullah telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, untuk diadab suatu bibit. dan kami jadikan rasul-rasul itu Ladang yang memiliki bagus. istri dan Sehingga memiliki nanti keturunan. anak-anak yang terlahir adalah anak-anak yang Dari soleh, sini yang kita soleh. bisa katakan Itu yang kita harap. menikah ini adalah syariat dan sunnahnya para anbiya. Alhamdulillah di saat Maka oleh sebab itu siapapun kita adalah makhluk yang sudah punya kemampuan mereka secara lahiriah dan batiniyah aslinya makhluk untuk yang bersegera berada menikah, dalam syariat agama Islam. terutama para syabab ini, Dimuliakan dalam syariat agama para pemuda sangat yang dihormati, sudah punya kemampuan misalnya kayak ibu kita secara sendiri, misalkan sampai lahiriah dari- dan dari batiniyah. ayah-ayahnya. insya Allah batiniyahnya ada. Bagaimana? Bahwa dalam Syahwatnya syariat ada kan? Islam yang sebelumnya tidak ada Nah. suatu bagian waris untuk jatah perempuan, nggak ada. Dalam syariat agama Islam ada.
Disuruh nutup mereka karena mereka adalah makhluk-makhluk yang mahal. Sudah bener mahal-mahal, malah dijual murah-murah, lenggak-lenggok depan kamera. Di saat ada seorang laki-laki memilih seorang perempuan karena faktor lenggak-lenggoknya depan kamera, kemudian mengharap mendapatkan suatu kebahagiaan akhirat, susah kecuali bertaubat. Tapi masalahnya kan dosa-dosa jariyah telah ada sebelum-sebelumnya ini. Foto-foto yang telah di-share, kamera-kamera ataupun mungkin video-video yang telah di-share, berapa ter-share yang berikutnya, yang nge-share, yang subscribe, ke level-level berikutnya, sampai berapa ribu ataupun juta HP saja pengguna HP yang mengakses foto tersebut atau video tersebut. Dosa-dosa jariyah terus mengalir walaupun toh misalnya si perempuan dia telah meninggal. Ini aliran share-sharean video ini susah, tidak mungkin bisa dihentikan kecuali kalau memang internet mati total, disfungsi di akhir zaman nanti. Misalnya baru kemudian berhenti aliran videonya. Selama masih ada di internet akan terus ngalir. Ya ikhwas sekalian, insyaallah rahmati oleh Allah SWT. Di saat ada seorang segeralah laki-laki untuk kemudian milih seorang perempuan karena faktor karena faktor mungkin kecantikannya dan tidak diperhatikan tentang masalah kita agamanya, sanggup untuk menjaga pandangan kita maka setelah cantik agar jangan sampai pandangan ini dipandangkan ke tempat-tempat yang haram. Dengan menikah ini sehingga nanti bagaimana? Sanggup untuk menjaga syahwat kita, kehormatan kita, agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal. 50 tahun. Makanya bersyukurlah kita yang sudah menikah, karena kita tersebut sudah menjalankan setengah daripada agama ini. Faman nakaha faqad istakmala nisfa dinihi. Barang siapa yang sudah menikah, berarti dia tersebut telah mensempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya, dan hendaknya bertakwa di sisa yang ada. Semoga antum para syabab dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa ini, yang pahalanya besar, yaitu menikah. Dan kalau antum tidak punya kemampuan secara ba'a, secara nafkah lahiriah tadi, hukum menikahnya apa kalau memaksakan juga? Makruh. Di saat agama enggak diperhatikan, makanya bagi antum yang belum ada pekerjaan, belum punya kemampuan secara nafkah lahiriahnya, tapi syahwat punya, maka fa'alaihi bis-shaum. Rajin-rajin puasa. Ya. Puasa 3 hari setiap bulan. Ayamul bid 13, 14, 15. Ternyata syahwat masih tinggi juga. Puasa Senin Kemis, puasa pekan, ternyata masih tinggi juga. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Karena dengan puasa tersebut sanggup untuk apa? Menurunkan volume syahwatnya antum. Kenapa kok milih si A? Makanya oleh sebab itu sebagai laki-laki, sekali lagi antum bekerja, dibuat rebutan dulu. Agar segera antum bisa apa? Untuk menikah. Yang diperhatikan adalah masalah ketampanan. Jangan modalnya itu cuma nebeng sama menikah. Bertahan. Apa modalnya itu nebeng sama istri saja. Walaupun tadi dihajar setiap hari. Makanya istrinya ya, terus-terusan oleh suami. Ibu-ibu juga perhatikan anaknya calon ini siapa. Sudah 5, sudah 6. Oh, dia kata Ustaz yang suami maji sama di saat dia mau menceraikan istrinya akhlaknya buruk. Ya, karena awal-awal dia menikahi istrinya karena tapi kan gak cukup kriteria seperti itu. Anaknya misalnya sudah 6 atau dia sudah begini saat sudah begini, masya Allah. Mau misalnya kerjaannya apa? Cerai. Ustadz ini materialistis banget. Saya bukan materialistis. Kesian kakak nanti, kesian ukti. Anak 6. Seperti itu. Berarti duda anak. Kebanyakan anak 6 di tempat kita ini, negeri yang kita cintai, seorang perempuan yang mau dengan asbab perceraian itu paling banyak apa? Berat bukan main. Ekonomi. Sehingga dia mau nggak mau. Masalah suaminya berpoligami itu nomor 4. Minta cerai itu perempuan. Yang perempuan pun sama tadi. Dan saya rasa kakak-kakak kita yang ikut daurah ini kata-kata yang siap dipoligami kan kak? Seperti itu. Artinya nggak ada persoalan kan seperti itu. Mau
nggak mau dia bertahan dalam ikatan rumah tangga, ya, walaupun artinya bukan main. rata-rata perempuan tersebut ya Allah, untuk sekarang ini ya, 70% asbab perceraian itu kena masalah ekonomi. Makanya antum nih sebagai laki-laki tunjukkan kejantanan antum. Tidak hanya sekedar di kamar, tapi kejantanan antum itu tunjukkan ketika antum sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri antum. Antum sediakan rumah buat dia, antum sediakan kendaraan buat dia, antum sediakan pakaian buat dia, dan hari-harinya termasuk makan dan minum. Padukan dengan yang lainnya. Jangan cuma modal syahwat doang. Anda nggak ngasih rekomendasi. Menurut Ustadz baik nggak? Dia baik, dia soleh, sering ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, masya Allah. Cuma dia punya aib. Aibnya apa? Nggak kerja. Termasuk bukan kriteria. Dan dikatakan oleh Nabi apa? Makruh. Artinya lebih bagus apa? Dia pending dulu untuk menikahnya. Makanya ketika Zainab ya dilamar oleh 3 laki-laki, 3 sahabat, pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Jaham, kemudian Zaid bin Harisah. Nah khusus untuk Muawiyah, jangan kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Kata Zainab, fasu'lu. Dia itu fakir, miskin. Artinya dia belum sanggup untuk memberikan apa? Untuk mencari yang benar-benar sempurna. Jelas, ikhwan, terutama untuk para syabab ini, para pemuda. Sekali lagi ya, antum sebagai laki-laki pemimpin, namanya pemimpin itu bertanggung jawab. Artinya antum sebagai laki-laki sebelum masuk kepada jenjang pernikahan, pastikan diri antum sebagai laki-laki yang punya amanah dan punya tanggung jawab. Tidak hanya sekedar amanah akhiratnya saja, tapi juga amanah berkaitan dengan dunia. Jadi ini untuk akhwat, untuk kakak-kakak kita ini, ya cari suami yang punya amanah dunia dan akhirat. Kriterianya apa? Sebagai suami yang baik atau laki-laki yang baik untuk menerima lamarannya tersebut menjadi suami kita apa? Ya, secara singkat dari keterangan-keterangan ulama yang banyak tersebut, kesimpulannya cuma satu. Itu laki-laki yang siap untuk menikah, menjadi seorang suami, menjadi pimpinan rumah tangga nanti, seorang suami atau seorang ayah yang punya amanah dunia dan akhirat. Penjabarannya paham sendiri. Apa yang disebut dengan amanah dunia, apa yang disebut dengan amanah akhirat. Wallahu alam bissawab. Taib. Itu cuma sekedar warming up saja, pemanasan ya. Artinya untuk manas-manasin antum sebagai laki-laki. Yang kedua, supaya nih akhwat kita ya, kakak-kakak kita ini berhati-hati juga mencari laki-laki. Jangan cuma sekedar modal rekomendasi ustaz. Enggak, rekomendasi ustaz kadang salah. Karena ustaz bukan nabi. Jadi kakak sendiri yang periksa tuh laki-laki. Dia sudah begini, sudah begitu dan seterusnya. Jelas ibu-ibu? Jelas akhwat? Nah, masalah agama dan memperhatikan masalah akhlaknya. Apalagi menyangkut masalah kecantikan nih ya ikhwas sekalian. Semakin banyak ataupun semakin cantik, kalau ada istilah peribahasa orang Arab itu al-ma'ul azbu al-kasrul wariduna ilaih. Jadi air tawar itu nanti banyak orang yang mendatanginya. Banyak orang mendatanginya. Di saat yang kita perhatikan cuma sekedar cantik, agama enggak ada, akhlak juga enggak ada. Maka nanti bagaimana? Maka nanti akan ada orang berdoa begini, kutunggu jandamu. Karena kenapa? Karena ini perempuan di saat keluar rumah selalu menggoda kaum laki-laki. Selalu menggoda kaum laki-laki. Kalau nggak menggunakan parfum yang tebal, makeup yang tebal, parfum yang wangi banget keluar rumah, atau pakaian yang ketat, kalau bahasa dia nggak akan mau. Ya agamanya itu akdun nikah. Istilahnya Allah Jalla wa Ala adalah apa? Misaq ghalid. Perhatikan. Ya, misaqan ghalidha. Perjanjian yang kokoh. Karena nggak gampangan ini. Ketika menghalalkan di saat ada ya berkaitan dengan furud an-nisa, tentang kemaluannya wanita tersebut dengan menyebutkan nama Allah Jalla Jalla. Makanya Allah Jalla wa Ala mengistilahkan akad nikah tersebut
ya perjanjian yang kokoh, perjanjian yang ada pastinya pertanggungjawabannya luar biasa. Kemudian di saat menikah, Kullukum ra'in perempuan tersebut wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hei laki-laki, setiap kalian ini adalah pemimpin, dan apa yang kalian pimpin tersebut kelak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, akdun nikah yang kita bahas pertama, syurutun nikah, syarat-syarat dari absahnya pernikahan. Syaratnya ada 5 syarat. Ada 5 syarat sahnya pernikahan. Yang pertama, ta'yinu kulli minaz zawjaini fala yasihu aqdun nikah ala wahidatin la yu'ayyinuha. Ya, kepastian siapa laki-laki yang menjadi mempelai laki-laki. Siapa laki-laki yang siap untuk menikah tersebut, dan siapa perempuan yang menjadi pengantin perempuan tersebut. Dan itu kepastiannya dengan menunjuk atau menyebutkan nama yang menikah tersebut yang disebutkan oleh wali. Contohnya, kalau misalnya ada ayah dari perempuan tersebut. Nah, kebetulan si wali ini, anggaplah ayah dari perempuan, dia banyak punya anak perempuan. Anggaplah punya anak perempuan 7 misalnya. Nah, kemudian ketika dia menikahkan anak perempuannya dia tersebut, dia harus menyebutkan nama anak perempuannya itu siapa. Nah, termasuk juga mempelai laki-laki itu juga disebutkan namanya. Entah yang menikah itu ada di hadapan kita sebagai ayahnya, yang disebutkan ijab dan qabul. Ijab itu kan dari wali, qabulnya dari mempelai laki-laki tadi itu disebutkan. Atau misalnya ternyata orangnya berada di luar negeri, diwakilkan oleh saudaranya atau siapa. Nah, saudaranya itu yang sebagai naib, sebagai wakil, itu menyebutkan siapa yang menikah tersebut. Makanya kemudian penghulu kan menyebut, alhamdulillah syarat sahnya pernikahan sudah ada. Di antaranya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah ada di hadapan kita. Nah, pernah gak antum dengar begitu? Karena itu memang menjadi syarat. Nah, kita nggak mungkin sebagai wali misalnya menyebutkan seperti ini, zawwatuha ibnaka misalnya, atau ya fulan bin fulan zawattu ibnati, aku nikahkan engkau wahai fulan bin fulan dengan anak perempuanku. Siapa anak perempuan antum? Nggak boleh, harus disebutkan apa? Namanya. Makanya kan disebutkan, ya fulan bin fulan zawwattuka wa ankahtuka makhtubataka ibnati fulana binti fulan bimahar kada wa kada halan au nakdan. Ya fulan bin fulan, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama fulana binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Penyebutan nama antum itu menunjukkan antum itu menjadi pengantin laki-lakinya. Kalau misalnya diwakilkan, si yang mewakilkan ini menyebut siapa tuh mempelai laki-lakinya tadi. Khawatirnya nanti kalau dia nggak menyebut nama, maka dialah yang menikah kan, seperti itu. Begitu kira-kira ya. Nah, sebut nama. Nah, jadi yang pertama itu ta'yin kulli minaz zawjaini. Kalau bahasa kerennya tersebut, bahwasannya penyebutan siapa tuh yang kawin, siapa yang menikah kan, seperti itu. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama sebagai syarat yang pertama.
kepastian adanya pengantin atau calon pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dengan ta'yin, penunjukan atau penyebutan nama secara khusus, ya. Tidak boleh kita tersebut, ya, dengan isyarat kecuali kalau dia ada gangguan. Maaf, misalnya ya, walinya bisu. Nah, dia pakai isyarat dengan tulisan atau dengan menunjuk si fulan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua, syarat sahnya pernikahan ridha kulli minaz zawjaini bil akhar. Saling suka menyukai. Ridha itu kan kalau bahasa kita suka. Jadi saling meridhoi. Maksudnya nih, ya, kakak-kakak semua, akhwat nih, jangan sampai nggak ada feeling nih laki-laki. Yang penting aku menikah, status sosialku ada. Nggak begitu. Ada rasa dong. Subhanallah. Termasuk antum. Karena ustadz yang memaksa ngawinin, ya, kawin, akhirnya dia kawin. Atau karena nggak enak, karena sudah sering, ya, nazar, lihat sana, lihat sini, nggak cocok. Ini jadi modus ini. Akhwat, kakak-kakak semua nih. Ini modus laki-laki banyak sekarang. Lihat sana, lihat. Sampai kita bilang, berapa orang sudah dilihat perempuan? Ada kali 101. Astagfirullah. Antum memang modus sih. Cuma pingin tahu aja tuh siapa tuh perempuan-perempuan itu. Hati-hati nih. Ini sudah jelas koboi-nya kelihatan. Bukan koboi lagi, bandit orang seperti ini. Modus doang, lihat. Masa dari 101 tuh gak ada yang cocok sama sekali? Kelewatan antum. Ima antumnya sakit nih. Ima yang kedua, antum memang modus. Lihat sana, lihat sini. Apalagi tuh, ada orang-orang yang memang ingin menunjukkan keberanian. Ingin berpoligami, ta'addud bahasanya. Pak, berpoligami itu bukan masalah berani gak berani. Ini masalah antum itu punya syarat gak untuk melakukan itu. Jangan cuma sekedar panas-panasan aja. Ya, karena sekedar manas-manasin orang yang sudah berpoligami, Anda juga berani kayak ente. Ayo kita lihat yuk. Tapi niat dalam hatinya nggak ingin menikahin tuh perempuan. Ketika ditanya cocok nggak? Kayak nggak ada feeling, Anda nggak cocok deh. Nanti kita kesana lagi ya. Oke. Nggak cocok juga. Oh, memang nggak niat ente. Ente memang nggak niat kawin. Orang seperti ini jangan. Ya maaf ya, termasuk kriteria yang nggak bagus itu. Berarti tuh memang tuh laki-laki matanya jelalatan. Benar, seperti itu. Nah, harusnya nih kita sebagai akhwat nih, kakak-kakak semua ya, kita juga lihat nih laki-laki kok. Kalau menurut informasi itu sudah 100 yang dilihat dia. Ini giliran ini perempuan yang ke 101. Kita kan punya akal sehat. Oh, ini berarti laki-laki memang gak ada niat untuk menikah. Nah, itu poinnya tuh. Seperti itu. Maka penting nih kita sebagai orang tua, ya, menanyakan kepada anak perempuan kita terutama, suka nggak dengan laki-laki tersebut. Begitupun juga laki-laki juga harus ada feeling dengan itu perempuan. Seperti itu. Jangan karena maaf ya, memang benar menikahin perempuan itu dikarenakan keturunannya, dikarenakan hartanya, dikarenakan kecantikannya, dikarenakan agamanya. Sahih, benar seperti itu. Jangan-jangan nih, ya, antum itu menikah sebenarnya nggak ada feeling. Untuk agamanya juga nggak, keturunannya juga biasa-biasa saja. Jadi keputusannya antum tuh menikah karena tuh perempuan tajirah, ghaniyah, tuh perempuan kaya. Ya kita sih nggak masuk akal ketika ada ustadz itu si fulan kawin sama si itu. Iya Sat, ana juga nggak paham dia apa dia akal lagi miring atau offset. Emang kenapa sih perempuan itu? Ini perempuan nenek-nenek Ustaz, umur 61. Dia baru umur 35. Oh iya, fulus sekali Ustaz. Iya benar. Nah itu mungkin kan? Nah saya sih berharap bahwasannya jangan itu. Artinya kena ketakwaan iya, sekaligus juga ada feeling. Handsome cantik ya kan? Ganteng cantik itu harus dilihat juga. Dalam artian nih ada rasa enggak di hati kita. Dan ganteng cantik itu kan relatif.
Mungkin menurut antum tuh perempuan cantik, menurut anak enggak, biasa-biasa aja. Cuma anak enggak punya hak mempengaruhi antum. Iya kan, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi sama-sama senang ya, suka sama suka itu penting. Suka sama suka termasuk syarat sahnya apa? Dari sahnya pernikahan. Itu dalilnya apa Ustaz? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkihul ayyam hatta tastamir. Janganlah engkau wali ayahnya ya menikahkan janda ya sampai meminta musyawarah dengan dia, meminta pendapat dengan dia. Walal bikra hatta tasta'din, dan janganlah menikahkan perawan sampai meminta izin dari dia. Nah, ini kan penting. Kita bilang kebetulan di antara kakak ini ada yang janda, nikah, ini baik, laki-laki baik, aku tahu banget. Dia punya amanah secara dunia, secara akhirat juga ada. Dia Masya Allah ngajinya sama Ustadz Mulyadi. Masya Allah. Ini kebetulan Masya Allah. Secara dunia juga ada. Ya, cuma dia ini duda anak satu. Secara amanah dunia gimana menurut kakak? Unikah Masya Allah, duitnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Kakak mau minta apa kayaknya dia kasih, terserah, ya kan? Nah kita cuma bermusyawarah nih, terima ahlan wa sahlan. Cuma nih laki-laki kekurangannya ada, beda umur sama kakak 30 tahun, terserah. Kakak kan 29, dia sudah hampir 60. Gak apa-apa, yang penting duitnya kayak tisu kan? Ah, iya. Dia muridnya Ustadz Mulyadi kan? Iya. Terima. Nah itu kan suka sama suka juga kan? Seperti itu, meskipun sukanya itu perempuan, ada sesuatu yang lebih ketimbang wajahnya. Kan wajah gampang dipoles lah, seperti itu. Tinggal pakai skincare putih lah sudah, ya kan, seperti itu. Tinggal mandi susu, ya putih lah, ya seperti itu. Walhasil minta izin. Kita sebagai ayah atau sebagai wali atau sebagai saudara, ya kita minta izin. Mau tidak? Nah ketika misalnya kan kalau perempuan zaman dulu itu, kalau dia nggak suka dengan laki-laki yang melamar dia, itu menangis zaman dulu. Kalau zaman sekarang langsung jawab kan, enggak deh mah. Ini Masya Allah loh, tajir datang ke sini aja pakai Mercy yang terbaru. Oh dia tuh hadiah nih, hadiah belum menikah, Louis Vuitton. Kata anaknya, tapi mah, ini tua mah, lebih tua daripada mama. Kalau mama pingin, mama aja yang nikahin. Anak sekarang begitu, bukan begitu, bapak-bapak, ibu-ibu? Enggak deh mah, kalau mama mau nikahin dia, enggak deh. Mama kan janda, sama mama aja. Subhanallah. Anak-anak sekarang berani begitu jawabnya. Kalau anak dulu enggak. Nah nangis kan? Zaman dulu. Itu zaman siapa? Zaman jidah sama nenek kita itu. Tahun 60-an, tahun 50-an. Tapi zaman milenial sekarang enggak. Ya enggak ada feeling mah, enggak ada. Ini loh, kasih. Enggak, rumahnya di sini loh. Enggak. Sampai akhirnya nih anaknya kesel sama uminya tadi. Ma, kalau mama mau menikah sama dia, mama aja udah. Aku cari yang lain, aku ada pilihan sendiri. Ya kan? Berarti kita katakan, maaf ya, tidak suka sama suka. Nah ini berat. Subhanallah. Dan antum sebagai laki-laki nih Pak, gak ada masalah ditolak itu. Biasa aja. Ya, sejelek-jeleknya antum tetap dipilih, tetap memilih. Bukan begitu? Secantik-cantiknya perempuan tetap dipilih. Bukan begitu? Jadi antum pede aja. Meskipun ya 11-12 lah, gak ada masalah. Yang penting ketika ini saat gak jodoh kayaknya, ini cari lagi. Insya Allah ada yang mau. Subhanallah, setelah ya 10 kali ditolak, kemudian sempat ya mau putus asa, tapi alhamdulillah Ustadz Mulyadi terus banget rupanya, semangatin terus rupanya. Akhirnya ini ada. Insya Allah Anda doakan, kata beliau. Alhamdulillah yang ke-11 baru diterima.
Alhamdulillah. Jangankan antum, pernah ditolak perempuan itu bukan berarti langit itu runtuh. Antum jangan kepedean, Ustaz kurang apa anak Ustaz, anak tinggikan Ustaz, anak putih, duit anak kayak tisu Ustaz, rumah anak di kompleksnya aja ada 5 Ustaz, motor anak 10. Itu perempuan jual mahal banget sama anak. Kita nggak tahu. Mungkin dia nggak ada sesuatu yang nggak cocok. Apa Ustaz? Ya mungkin nggak tahu juga anak. Dia nggak ada rasa aja dengan antum, mau dipaksa apa? Cari perempuan yang lain kan begitu. Jangankan antum, Rasulullah pernah nggak ditolak? Ayo, pernah nggak? Pernah ditolak oleh misanannya sendiri, sepupu beliau, saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa? Yang Rasulullah ketika penaklukan kota suci Mekah mampir ke rumah beliau, mandi di situ, kemudian salat duha 8 rakaat. Ummu Hani. Ummu Hani pernah menolak Nabi SAW. Ketika Rasulullah melamar beliau, Ummu Hani bukan berarti enggak takut, kata beliau. Aku menolak engkau karena ada sesuatu yang aku takut khawatir. Nah, artinya subhanallah. Nah, jadi Ustadz pun juga begitu. Tanya Ustadz Mulyadi, banyak tuh. Beliau kan banyak sekolah ya. Beliau ini kan macomblang ini. Subhanallah. Ustadz yang ditolak nih pernah nih, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini. Emang kalau Ustadz semuanya diterima? Enggak. Ya, terutama yang berpoligami itu. Kan ada juga curhatnya ibu-ibu ini kan kepada Ustadz lagi. Gimana Ustadz Sohib Inti ini melamar. Aduh, terserah kakak dia. Kalau menurut aku sih enggak. Alasan Ustadz kenapa? Istrinya sudah 3, anaknya 35. Subhanallah, rumah masih ngontrak. Ya. Tapi terserah. Saya cuma mengatakan beliau orang baik. Cuma sepertinya kakak nggak kuat dengan kehidupan beliau. Subhanallah. Ada yang memaksakan juga begitu, tetap kawin. Subhanallah, setelah 2 bulan datang lagi. Gimana? Ustaz, benar Ustaz. Anak gak kuat Ustaz. Baru 2 bulan bercerai. Subhanallah. La ilaha illallah. Jangan deh ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, walhasil kita katakan harus ada nih feeling. Itu penting. Suka sama suka. Kita suka dengan calon kita ya, yang perempuan. Yang perempuan juga suka dengan kita. Seperti itu. Jangan sampai keterpaksaan kawin itu. Enggak boleh. Keterpaksaan itu apa? Tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang ketiga, al-wilayatu fin nikah. Ada wali. Naam. Fala ya'qudu 'alal mar'ati illa waliyuha. Tidak boleh yang menikahkan perempuan kecuali walinya. Wali yang utamanya itu adalah ayahnya. Ya, berkaitan siapa yang berhak dalam pernikahan. Ya, ulama berbeda pendapat dalam masalah wali bagi wanita dalam pernikahannya. Mayoritas ulama, di antaranya adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya berpandangan bahwa wali nasab seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari kalangan asobahnya, yaitu kerabat laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan si wanita terjalin dengan perantara laki-laki tersebut. Jadi wali nikah bukanlah dari pihak keluarga perempuan atau keluarga ibunya, melainkan dari pihak keluarga ayahnya. Jadi begini, kalau ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada, omnya, pamannya, paman dari pihak ayah. Nah ini hebatnya bahasa Arab ya. Om, paman, dalam bahasa Arab, ya dalam bahasa Arab itu ammun. Jadi kalau kita manggil, misalnya manggil, Ami kaif halak. Nah, berarti antum paham. Oh, ini omnya si Azhar nih, dari saudara ayahnya. Nah, kalau om dari pihak ibu dan bahasa Arab apa? Khalun. Ya, jadi kalau saya manggil misalnya, Khali kaif halak. Antum sudah paham. Oh, ini si omnya si Azhar dari saudara ibunya. Nah, jadi menurut mayoritas ulama, om atau paman yang menikahkan itu dari pihak apa? Saudara ayah. Ya, bukan dari pihak saudara ibu. Wallahu a'lam. Dengan demikian, ayahnya ibu, ya, kakek dari jalur ibu, saudara perempuan ibu, paman atau khal dalam bahasa Arab, saudara laki-laki seibu dan semisalnya,
bukanlah wali dalam pernikahan, sebab mereka bukanlah asobah, melainkan dari kalangan zawil arham, cuma sekadar hubungan keluarga dari jalur rahim saja. Nah, di antara sekian wali yang paling berhak menjadi wali si wanita adalah ayahnya tentunya. Makanya nih bapak-bapak, kita alhamdulillah sudah punya anak laki-laki. Terasa kurang kalau kita nggak ada anak perempuan, bukan begitu? Mintalah anak perempuan tersebut. Ya, anak laki, anak perempuan itu sama. Tapi memang idealnya dua-duanya ada. Anak laki ada, anak perempuan ada. Anak laki-laki itu sebagai jalur penerus kita. Apa yang kita cita-citakan. Sedangkan anak perempuan itu, kenapa ada juga? Karena banyak fadilah dan keutamaan kalau kita memiliki anak perempuan. Sekaligus juga, kalau misalnya anak perempuan itu ada, kita kan bisa menikahkan. Kalau anak laki-laki, paling banter saksi doang kita. Atau melihat dari jauh. Iya kan? Tapi kalau anak perempuan, itu kan ada dramanya, ada sinetronnya itu. Ya fulan bin fulan. Coba antum perhatikan tuh. Kalau anak laki-laki enggak. Biasa aja kan? Itu penting tuh, anak perempuan juga disayang Pak ya, jangan enggak disayang. Bahkan zaman sekarang ini, subhanallah, anak perempuan itu betul-betul menjadi pendukung utama dari orang tuanya, bukan begitu? Enggak tahu ya zaman sekarang. Ini pandangan saya. Bisa antum terima, bisa antum tolak. Ya, misalnya anak perempuan berapa? Punya anak 7, anak laki 2, anak perempuan 5. Masya Allah anak perempuan kita sih Masya Allah, selain tinggi semampai, putih bersih, wajah ya Indo-Indoan lah. Subhanallah. Ke Indo-Indoan sudah putih bersih, mancung hidung Masya Allah. Banyak dong laki-laki mau. Ya enggak Pak? Feeling enggak? Rasa enggak mungkin antum menikahin yang sifatnya tersebut yang biasa-biasa saja. Nah sebagai orang tua kan kita milih mantu juga pilihan juga kan. Ya kawin sama si ini, si ini, si ini, si ini. Ya kan? Subhanallah. Nah anak laki-laki berhubung dia tersebut biasa-biasa saja. Ya, kadang orang tuanya atau iparnya, yang anak laki-laki tadi minta bantuan kepada siapa? Anak perempuan. Bukan begitu zaman sekarang? Datang ke iparnya. Bang ada kerjaan enggak? Bang ada ini enggak? Jadi anak perempuan zaman sekarang ini satu kebanggaan juga. Bukan begitu? Subhanallah. Nah ini penting kiranya kita jangan beda-bedain anak. Laki sama perempuan sama, nggak ada bedanya. Ya, cuma memang idealnya ada dua-duanya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya setelah itu anak laki-laki si wanita, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya dan terus ke bawah, ya kan? Jadi yang pertama tadi walinya tersebut ayahnya. Kemudian ayahnya enggak ada, kakeknya. Kakeknya enggak ada, saudara ayahnya yaitu om atau paman. Ya. Atau kalau sekiranya itu wanita janda kebetulan punya anak laki-laki yang sudah baligh, maka anaknya yang laki-laki. Wallahu alam. Atau nenek-nenek kebetulan dia tersebut ingin menikah lagi, maka cucunya yang laki-laki boleh dari jalur ya kita katakan anaknya yang laki-laki. Wallahu alam bissawab. Dan seterusnya. Nah kemudian saudara laki-laki yang sekandung atau saudara laki-laki yang seayah, saudara sekandungnya. Setelah itu barulah om-omnya, paman-pamannya dari pihak ayah. Kemudian anak laki-laki paman dan terus ke bawahnya. Kemudian paman-paman ayah dari pihak kakeknya, bapaknya ayah. Setelahnya adalah ya ini kalau pilihan terakhir maula. Maula itu orang yang dimerdekakan dari perbudakan. Nah, ini jarang, nggak mungkin terjadi di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, bagaimana Ustadz kalau sekiranya wanita itu tidak memiliki wali? Entah orang tuanya meninggal, kan banyak tuh, atau dia mu'allaq. Karena syarat menjadi wali itu adalah wali yang adil. Artinya muslim. Ayahnya itu kafir misalnya. Kebetulan ini mu'allaf, kita menikahi perempuan yang mu'allafah, ya. Maka
kalau sekiranya dia tidak ada wali, tidak ada omnya, tidak ada saudaranya yang muslim, maka kata Nabi SAW, fasultanu waliyun man la waliyalahu. Maka sultan, penguasa, kalau di tempat kita penghulu adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 2083, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud. Syarat-syarat menjadi wali, ini tambahan ya. Sepertinya pembahasan yang ketiga kita pending nanti 2 bulan lagi. Nah, tidak cukup waktu ini. Dikasih waktu cuma 2 jam. Tapi syarat-syarat menjadi wali, ini penting juga kita ketahui. Yang pertama, laki-laki pastinya, berarti perempuan gak punya hak. Termasuk pendapat mayoritas ulama, saudara ibu gak punya hak untuk menikahkan. Meskipun ada sebagian madhab, sebagian ulama membolehkan. Tapi sebagian ulama yang membolehkan itu kata mereka pilihan yang terakhir. Wallahu a'lam. Syarat-syarat untuk menjadi wali, pertama laki-laki pastinya berakal, artinya majnun. Dia punya ayah misalnya sudah on and off, sudah pikun misalnya, maka dia tersebut tidak layak untuk apa? Menjadi wali. Pastinya beragama Islam, Muslim. Ayahnya ada tapi kafir Ustaz. Omnya ada tapi kafir, gak boleh untuk menjadi wali. Kemudian balik, ya, jadi misalnya ada seorang janda, anak laki-lakinya tersebut sudah balik, maka boleh untuk menikahkan siapa? Ya, menikahkan ibunya. Itu pendapat yang rajih. Meskipun memang ada perdebatan, sebagaimana yang terjadi dengan ibunda siapa? Ummu Salamah. Ibunda Ummu Salamah itu yang menikahkan siapa? Putra beliau. Nah, kebetulan tidak ada wali. Kemudian Rasulullah memanggil anaknya Ummu Salamah yang bernama Ammar bin Abi Salamah. Ada yang mengatakan namanya Umar. Ya Ammakum takun waliyan li ummik. Wahai Ammar, ya, jadilah wali buat ibumu. Padahal waktu itu Ammar bin Abi Salamah belum balik. Nah, ini pengecualian. Sebagian ulama mengatakan ini pengecualian. Tapi yang jelas, wali itu harus balik. Naam. Kemudian yang kelima, walinya tidak sedang berihram haji atau umrah. Ya. Kenapa? Karena seseorang yang sedang berihram haji atau umrah, dia tersebut tidak boleh menikah, dan juga tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh menikahkan. Sebagaimana yang disabdakan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3432. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yunkihu al-muhrimu wala yunkahu wala yakhtub." Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan. Ini perempuan. Jadi tidak boleh menikahkan artinya wali. Walinya sedang kemana? Sedang umrah. Payphone aja telepon, nggak boleh. Dia sedang ihram misalnya, sudah lagi umrah, atau sedang ihram haji. Dia boleh menikahkan sudah tahallul. Ya. Dan juga tidak boleh dinikahkan. Perempuannya sedang apa? Sedang ihram umrah atau ihram haji. Gak boleh. Termasuk juga yang menikah. Ya, yang menikah juga tidak boleh kondisinya tersebut lagi ihram ataupun lagi ihram haji atau lagi ihram umrah. Gak boleh. Termasuk juga melamar, mengkhitbah. Ya, itu perempuan lagi umrah. Subhanallah. Kebetulan kita lagi kosong nih sebagai laki-laki. Kita langsung datang ke orang tuanya, lagi tawaf nih atau lagi sa'i, ngomong, "Pak, anak nih di Masjid Haram nih, anak minta anak antum ya." Kita lagi ngomong begitu kelewatan. Nggak boleh khitbah di situ.
Nanti kalau sudah umrah selesai, haji sudah selesai, sudah tahallul, ngomong deh di lobi hotel. Iya, jangan di situ. Nggak boleh ya. Lagi saat ini berdoa. Boleh juga nih doanya. Dipuji oleh mertuanya. Pak, antum dari anak orang baik nggak kan Pak? Baik, soleh banget. Anak perempuan antum kan sudah Masya Allah itu. Boleh nggak anak masuk ke keluarga antum? Gak boleh. Atau melalui ustadz kadang. Ustadz, lagi ngomong nih, Sa'i. Ustadz ngomong dong Ustadz. Ngomong lagi Sa'i nih. Antum. Nggak boleh. Meskipun ada perwakilan dari ustadz tadi itu. Nggak boleh. Kitanya lagi apa? Lagi umrah. Nggak boleh. Lagi ihram umrah atau haji. Tidak boleh. Nah, jelas ya? Seperti itu. Kemudian sebagian fuqaha menambahkan syarat wali yang berikutnya adalah memiliki adalah. Artinya dia bukan seorang pendosa fasik. Ya, ini sebagian ulama. Bagusnya sih yang menjadi wali tersebut ya seorang ayah yang Masya Allah soleh. Salatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, kemudian berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya bagi pelaku dosa besar gak pantas, gak layak untuk menikahkan putrinya. Dia seorang penzina, koruptor, ya mencuri, minum khamar, mabuk, membunuh, makan harta anak yatim dan seterusnya. Tapi ya ini pendapat. Kalau memang ada wali yang adil tadi, yang betul-betul punya adalah, itu tentu bagusnya. Saya lebih condong ya pendapat yang mengatakan boleh dari kalangan madhab Hambali dan merupakan pendapat yang kuat dari kalangan madhab Syafi'i. Pensyaratan adalah ini merupakan salah satu dari dua riwayat dari madhab Hambali dan merupakan pendapat kuat dari madhab Syafi'i. Memang kudunya seperti itu menurut dari kalangan madhab Hambali dan Syafi'i. Adil itu artinya dia nggak melakukan dosa besar. Nah, sebagian ulama punya asumsi yang disebut dengan punya adalah itu adalah apa? Dia bukan orang kafir, dia muslim. Adapun melakukan perbuatan dosa, betapa susahnya nanti penghulu ketika dia mensortir. Antum pernah mabuk ya? Antum inilah, nggak mungkin lah kita nanyakan itu. Nah, maka wallahu alam ya, madhab Hanafi ini paling longgar nih. Beliau berpendapat begini. Madhab Hanafi yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah memandang ya bahwasannya seseorang yang fasik tidaklah hilang haknya sebagai wali, kecuali apabila kefasikannya tersebut sampai kepada batasan ia berani terang-terangan berbuat dosa. Nah, ini menurut madhab Hanafi. Termasuk ini pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Sedangkan ulama madhab Maliki juga berpendapat bahwa seorang yang fasik tidak hilang haknya sebagai wali. Adapun ya adalah hanyalah syarat pensempurna sebagai wali saja. Wallahu alam bissawab. Apabila ada dua wali yang sama-sama derajatnya, yang satu fasik, sedangkan yang satu memiliki adalah. Misalnya seorang wanita tidak lagi memiliki ayah, tapi ia memiliki dua saudara laki-laki. Satu fasik, dia suka melakukan dosa besar, sedangkan yang satu memiliki adalah. Dia jauh dari yang namanya dosa besar. Maka saudara laki-lakinya yang punya adalah itu yang lebih berhak untuk menikahkan saudara perempuannya tadi. Nah, ini kalau misalnya pilihannya begitu. Tapi rata-rata kan seorang ayah ingin menikahkan anak perempuannya dong. Nah, maka saya lebih condong benar kita katakan bahwasanya syarat adalah itu cuma sebagai pensempurna saja. Jelas ya? Sebagai apa? Pensempurna saja. Artinya kita nggak bisa menanyakan. Mungkin kita paham dia ini masih suka mabuk dan seterusnya. Mungkin kita masih paham, kita paham betul dia tersebut suka yang begini-begini masih, yaitu berkaitan dengan maksiat. Tapi kita nggak mungkin ketika kita sebagai ustadz yang menyampaikan khutbah nikah di situ kita bilang, inti kan masih mabuk, ini nggak sah nikahkan. Nah, nggak mungkin. Yang ada tonjok-tonjokan tuh dengan ustadz di situ. Nah, maka saya lebih condong syarat adalah ini adalah syarat pensempurna saja. Yang penting
yang disebutkan tadi, beragama Islam, laki-laki, berakal, baligh, dan tidak sedang berihram haji atau tidak sedang berihram umrah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kelima, syarat sahnya pernikahan tersebut atau aqdun nikah, khalwu zawjaini minal mawani allati tamna'u minaz zawat atau tumna'u minaz zawat. Khalwu zawjaini minal mawani allati tamna'u minaz zawat. Nah, terbebasnya pasangan tadi dari penghalang-penghalang yang menghalangi mereka berdua untuk menikah. Seperti misalnya nasab, ya, jalur nasab. Ini mahram loh berdua ini. Ini saudara sepersusuannya loh. Yang benar, ya, anak jadi saksi. Waktu itu nih anak laki-laki, maknya waktu itu nggak keluar air susunya. Kemudian nih ibunya perempuan berhubung bersahib, bestinya dia susuin nih anak laki-laki. Nah, makanya nih ibu-ibu, kalau nyusuin anak bayi yang bukan milik dia pastikan harus ingat dan infokan kepada siapa? Suaminya. Infokan kepada anak-anaknya bahwasannya anak tetangga yang di situ itu adalah anaknya dia sepersusuan. Berarti mahramnya dia dan mahram buat anak-anaknya. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya ini perempuan, ini laki memang terbebas dari hal yang mencegah dia dari menikah, seperti berkaitan dengan masalah mahram tadi itu, kita katakan, ya, maka lanjut nikah. Atau sebab-sebab yang lainnya, misalnya ada yang berwujud nasab, ada juga yang berwujud sebab tadi. Seperti misalnya, maaf ya, ini perempuan masih suami, masih istri dari abangnya yang laki-laki. Misalnya ada A. A ini abangnya dia menikah dengan perempuan. Menikah dengan perempuan namanya B. Nah, si C ini mau menikahi ini si B padahal iparnya dia. Padahal dia masih ada ikatan dengan siapa? Dengan abangnya sendiri. Atau janganlah, bukan abangnya. Misalnya nih, maaf banget. Yang sering terjadi ya, yang disilakan oleh antum itu affair, berselingkuhan. Atau dalam bahasa Arabnya takhbib itu. Yang malam-malam WA itu loh. Jelas ya, haram Pak, hati-hati. Subhanallah. Antum ini kenapa mudah banget ke lain hati? Karena antum suka betul memperhatikan perempuan-perempuan yang haram untuk antum lihat. Melihatnya pakai syahwat lagi. Itu yang membuat istri antum yang di rumah itu jadi jelek semuanya. Seluruhnya. Makanya kalau kita ini ada detakan jantung di hati, godol basah. Ya, tundukkan pandangan. Tapi masalahnya nih ibu-ibu, akhwat, kakak-kakak semua nih, laki-laki ini mana berani? Yang buka pintu tuh ibu-ibu perempuan, akhwat. Aku mau curhat dong. Apalagi ustadz. Wah, sudah fitnah nih handphone nih. Syaitan kata. Jadi syaitan dia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, maka oleh sebab itu banyak takut sama Allah Jalla wa'ala. Ketika dia bahasa, curhat dong. Oh, bahaya nih. Aku seorang janda ini masih umur begini-begini. Oh, berarti. Kalau sudah telepon-teleponan 1 jam lebih, 2 jam, 3 jam, apalagi di tempat tersembunyi malam-malam, itu syaitan orang ketiganya. Pasti sudah. Makanya nggak demen tuh kita, nggak ada konsultasi lewat handphone. Di kajian aja, jadi orang lihat siapa yang datang, ketahuan. Tapi kalau di tempat yang tersembunyi seperti handphone ini, banyak muskilah. Ustaz, kalau begitu nih Ustaz, carikan dong. Kalau misalnya nggak ada juga, Ustaz boleh deh, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Itu ya kan, terjadi perselingkuhan. Nah, antum kan tahu dia punya suami. Astagfirullahaladzim. Antum ajak menikah kan? Nah, ini
nggak ada hubungan itu. Jadi pastikan nih perempuan memang masa iddahnya habis dan seterusnya. Jangan sampai itu perempuan masih ada ikatan pernikahan dan seterusnya. Nah, termasuk bisa jadi kita katakan sebab yang lain. Menikahi perempuan masih di masa iddah kan nggak boleh. Bolehnya itu i'rad. I'rad itu menunjukkan rasa suka tapi tidak langsung untuk melamar. Karena perempuan yang masih masa iddah itu masih ada ikatan dengan mantan suaminya. Bisa jadi dia tersebut rujuk. Itu kan masa calling doang. Tapi antum sudah demen banget tuh dengan perempuan. Gak boleh antum mengatakan, aku demen sama kamu, aku pengen melamar kamu. Gak boleh. Tapi bahasa kinayah, mobilnya bagus banget ya, atau pakaiannya bagus banget. Nah, perempuan yang paham, yang suka belajar, ngerti tuh. Ini laki-laki kayaknya mau melamar anak. Subhanallah. Nah, sekedar itu boleh. Tapi kalau mengucapkan secara saraha, terang benderang jelas, ya, aku ada feeling dengan kamu. Gimana kalau aku melamar kamu? Gak boleh masa iddah. Apalagi menikah di masa iddah. Jelas ya? Dan antum harus pahami itu. Ana sih nggak yakin antum paham masa iddah itu apa. Apa bu? Kalau terjadi perceraian, seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, masa iddahnya berapa? Dilihat dulu. Wanita itu ada dua. Ada wanita tua, ada wanita muda. Kalau aki-aki sama nenek-nenek berantem, kemudian terjadi perceraian, ada masa iddah nggak tuh si nenek? Ada nggak? Ada tetap, hatta nenek-nenek. Berapa masa iddahnya? 3 bulan. Firman Allah dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat yang keempat. Kemudian kalau perempuan masih muda, ciri khasnya apa? Kalau masih muda, masih haid, ditalak oleh suaminya, masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Masa iddah juga kan? Termasuk kalau suami meninggal ada masa iddah enggak, Bapak Ibu? Ada. Berapa masa iddahnya? Hah? Berapa? Aduh, salah nih Bapak. Bapak belum meninggal sudah enggak paham ini. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 234. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Kalau perempuan hamil, masa iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Firman Allah Jalla wa Ala dalam surah At-Talaq, ya, surah ke-65 ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Kalau ada perempuan hamil, suaminya meninggal dunia, mengambil masa iddahnya yang mana? 4 bulan 10 hari apa sampai melahirkan? Sepakat Bapak-bapak sampai melahirkan? Ada perempuan hamil, antum meninggal, sebagai suami nggak mendoakan ya, ini misal supaya lebih cepat hafalnya, pahamnya. Istri antum pas antum meninggal, istri antum itu lagi hamil, mengambil masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Sepakat Pak? Sepakat Bu? Sepakat. Oke, fine. Nah, tadi pagi suaminya meninggal, dikuburkan sebelum zuhur. Habis zuhur itu istrinya melahirkan. Habis masa iddahnya? Habis kan? Habis ya? Loh kok berubah lagi? Benar. Yang antum ngomongkan tuh benar, cuma antum ragu, takut terjadi sama diri antum kan? Makanya antum gak berani ngomong begitu. Benar. Kalau misalnya ada perempuan hamil, kebetulan suaminya meninggal, masa iddahnya itu bukan 4 bulan 10 hari, tapi sampai apa? Melahirkan. Sahih. Sudah meninggal, dikuburkan tadi pagi, habis zuhur tuh perempuan melahirkan, habis masa iddahnya. Berhubung di perempuan muda, lagi tajirah, anak baru 1, rumah paling besar di komplek ini, banyak dong laki-laki yang meneropong. Habis asar melamar antum dengan tuh perempuan.
Boleh nggak diterima lamarannya? Boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Habis maghrib terjadi akad nikah. Sah nggak pernikahannya? Sah. Cuma yang nggak boleh itu apa? Hubungannya, jimaknya yang nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Karena masih nifas. Kalau akadnya sah. Dalilnya Ustaz, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Beliau itu lagi hamil. Suaminya meninggal dunia. Setelah 2 hari 2 malam dia melahirkan. Nah, ada yang melamar sahabat. Kata Subai'ah al-Aslamiyah, aku sih mau aja menerima lamaranmu. Kamu orang baik. Siapa sih yang gak mau pendamping? Gak enak loh tidur sendirian di kamar. Bukan begitu ibu-ibu? Bukan begitu? Iyalah, akuin aja lah sudah. Coba tanyakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh enggak? Ya, kemudian ya dia minta izin, fa'adina laha antankaha. Kemudian Rasulullah mengizinkan Subai'ah Islamiyah untuk menikah. Karena masa idahnya sudah habis dengan ditandai dengan apa? Melahirkan. Oke. Kalau hulu, nah bedanya talak dengan hulu. Hulu itu inisiatif perceraian itu dari apa? Hulu itu inisiatif perceraian dari perempuan. Tapi kalau talak inisiatif perceraian dari laki-laki. Jadi kalau talak inisiatif perceraian dari siapa? Dari laki-laki. Kalau hulu inisiatif perceraian dari siapa? Dari perempuan. Di negeri kita ini yang kita cintai ini, itu paling banyak yang meminta cerai itu atau yang menceraikan, ya siapa? Apakah paling banyak terjadinya putusnya hubungan rumah tangga tadi itu atau pernikahan, atau seringnya terjadi perceraian itu sebab dari inisiatif laki-laki apa perempuan? Apakah sering terjadinya itu talak apa hulu? Hulu. Kalau kita sensus ya di pengadilan agama itu, yang paling banyak untuk mengadukan itu inisiatif perceraian itu dari siapa? Dari perempuan. Dengan berbagai macam kasus. Yang paling utama itu kasus masalah apa? Ekonomi itu tadi. Jelas ya? Nah jadi hulu. Nah kalau perempuannya minta cerai, ada masa iddah enggak? Ada masa iddahnya enggak? Ada. Kalau perempuan yang tua yang minta cerai, enggak haid lagi, masa iddahnya 1 bulan. Berdasarkan hadis ya dari Sabit bin Qais atau Qais bin Sabit ya, ketika ada kasus waktu itu berkaitan dengan istrinya yang meminta khulu. Kemudian Rasulullah jadikan kalau perempuan yang sudah tidak haid lagi itu masa iddahnya 1 bulan. Kalau perempuannya masih muda masih haid berarti 1 kali haid. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kalau misalnya lagi ini maaf ya sedikit mengembangkan begini nggak apa-apa kan? Terakhir ini, kalau ada ya perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, sudah terjadi akad nikah, sudah terjadi ijab dan qabul, ya sudah terjadi apa? Ijab dan qabul. Ya, ini bagus sesan selamat nih, mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair atau datang tamu nggak diundang. Ya, 3 perempuan lagi. Perempuan yang pertama bawa anak 7. Perempuan yang kedua bawa anak 5. Perempuan yang ketiga bawa anak 3. Ternyata nih ngakunya ketika menikahi istri yang keempat ini ya duda, ngakunya duda tapi nggak ada istri, nggak ada anak. Padahal ya sudah buka pos 3. Ini rupanya pos yang keempat. Mertuanya nggak terima. Tuh perempuan juga nangis-nangis, dia merasa dibohongi. Akhirnya minta cerai. Jatuhlah talak di situ. Tapi ini belum hubungan. Gimana? Ada iddahnya enggak? Ada enggak iddahnya? Tidak ada. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 49 kalau nggak salah ya, Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 49 yang dimana Allah Jalla wa Ala
berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukminah, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurnya, sebelum menjimaknya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan. Artinya kalau misalnya ayah perempuan tadi ngambil mikrofon, ya syabab, hei para pemuda, siapapun di antara kalian yang punya kemampuan nih secara ya dunia dan akhiratnya, ada amanah dunia dan akhiratnya, silakan maju mumpung ada penghulu. Boleh nggak dia langsung nikahkan itu? Subhanallah, sudah nih bintang 5 nih hotel. Ya, makanan 3 jenis, ada Arabian food, local food, ada Eropa food. Ya, hampir 1 M sudah mengeluarkan dana nih. Kalau dibikin ke depan lagi kan, ya rugi lagi nih. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menikah itu paling banyak yang mengeluarkan dana itu dari pihak perempuan apa laki-laki? Dari pihak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Di sini cukup nggak 50 juta? 100? Nggak cukup juga? Jadi kalau begitu antum jangan kawin dulu deh. Kumpulkan tuh dana sebanyak itu ya. Ini enggak. Ya, artinya sesuai dengan adat kebiasaan itu perempuan lebih banyak mengeluarkan. Nah, kalau zaman sekarang ini sudah nego ya. Artinya dua belah pihak aja deh yang nanggungkan seperti itu. Nah, berhubung tadi dia merasa nih, ya ini laki-laki nggak benar banget gitu loh. Akhirnya dia kawinkan hari itu juga, boleh nggak? Boleh, karena perempuan yang sudah dinikahi, tapi maaf tidak digauli, tidak ada percampuran, tidak ada jima di situ, maka tidak ada iddah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi syarat yang kelima ini kesimpulannya, tuh perempuan atau tuh laki-laki nggak ada sesuatu yang mencegah dia untuk menikah. Ya, itu bukan mahramnya, benar. Ya, bukan lagi umrah, bukan lagi hajian, bukan lagi ihram, ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini syarat sahnya akdun nikah. Kemudian sedangkan arkanun nikah, sedangkan rukun nikah itu cuma ada 3. Yang pertama adalah al-aqidani huma zaud wa zauja al-khaliyani min mawaini az-zawat allati sabaqat isyarah ilaiha. Ya, adanya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, atau mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ya, dan yang melakukan akad ini, baik mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, itu terbebas dari halangan dia untuk saling menikah tadi itu. Nah, ini termasuk rukun nikah. Yang kedua ada ijab. Ijab itu lafaz atau redaksi yang keluar dari wali. Ya fulan bin fulan, angkahtuka wa zawwattuka mahtubataka ibnati fulana binti fulan bimahar kada wa kada halan. Ya fulan bin fulan, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Fulana binti fulan dengan mahar kada wa kada, begini dan begitu, dibayar tunai. Nah, itu namanya apa? Ijab. Ini termasuk rukun. Ya. Kemudian yang ketiganya al-qubul. Nah, itu dari pihak pengantin laki-laki. Ya, atau mempelai laki-laki. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkur. Aku terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar yang tersebut. Sah? Sah? Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Jelas ijab dan qabul? Baik. Yang pertama tadi kita katakan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, yang dimana
kedua mempelai tadi itu, baik laki ataupun perempuan, ya terhindar, terbebas dari halangan untuk menikah. Yang kedua ada ijab, yang ketiga ada qabul. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada syarat sahnya nikah, ya, ada juga rukun nikah. Kalau tidak ada ijab dan tidak ada qabul, kita katakan tidak sah pernikahannya. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Nah, tinggal 20 menit lagi. Mau diteruskan apa pertanyaan? Berarti untuk yang ketiga, pembahasan untuk membangun rumah tangga itu, ini ada daurah khusus lagi. Nggak cukup ya, pembahasan ini kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Berhubung 20 menit lagi, kita buka aja ya sesi pertanyaan. Ini sudah banyak nih pertanyaan. Ustadz, saya akhwat, ya saya ukhti, usia sudah 40 tahun. Sampai saat ini belum menikah. Sebelumnya saya sudah ada laki-laki yang mendekati, tapi ana tolak karena berbeda manhaj. Bagus. Menurut Ustadz, bagaimana dengan kondisi ana yang sudah rawan atas usia ana? Lebih baik tetap menunggu ya laki-laki yang bermanhaj sama, atau menerima yang berbeda manhaj dengan niatan mensempurnakan setengah agama. Begini ya, doa aku, semoga nih ukhti ya ada jodohnya. Mudah-mudahan tahun ini. Ya seperti itu. Nah, kita berusaha yang semanhaj, yang seakidah. Jangan cari laki-laki yang yang tidak semanhaj. Nanti susah buat kita menjalankan roda-roda rumah tangga. Ya beda, misalnya apalagi beda sakte. Yang melamar misalnya Syiah, atau yang melamar misalnya Khawarij, ISIS ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita doakan. Mudah-mudahan dari ikhwan-ikhwan yang ada di sini memahamilah tentang kondisi perempuan ini. Mudah-mudahan ada jodohnya. Itu doa kami ya, seperti itu. Dan cari yang semanhaj, yang seakidah, kita katakan seperti itu. Ya, banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon dan meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang temannya ini jadi mat comblang. Ibu-ibu tahu nggak pahala jadi mat comblang itu untuk mencarikan jodoh buat temannya? Apa pahalanya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan istana atau rumah di surga kelak. Seperti itu. Ustaz, bagaimana ada seorang perempuan dijodohkan oleh orang tuanya dengan sepupunya dengan alasan memperkuat ikatan keluarga? Boleh nggak kawin sama sepupu? Boleh. Kalau kakak cocok, bismillah, nikah sudah. Rata-rata abah umi kita tuh kawin sama siapa? Sepupu, misanan. Ya kalau cocok, bismillah ya. Ya artinya sepupu kita itu punya amanah secara dunia ada, amanah secara akhirat ada, bismillah, terima lamarannya. Nah tapi Ustadz nih, ada kelanjutan rupanya. Tapi sang perempuan tidak suka dengan sepupunya tadi. Nah kalau nggak ada feeling ya lain cerita. Cari yang lain, cari sepupu yang lain, kan sepupu banyak. Ada sekitar ya 100 lebih, kan banyak sepupu. Cari yang lain. Masa nggak ada yang cocok dari sepupu-sepupu tadi dan misanan tadi itu? Wallahu a'lam. Yang jelas menikah dengan sepupu boleh nggak? Menikah dengan misanan boleh nggak? Boleh. Cari yang cocok. Ya kalau yang ini ya kalau nggak ada detakan di hati ya udah mah, nggak ada feeling nih gimana? Yang ada feeling gimana? Sepupu yang itu tuh, ya yang itu keren tuh, boleh deh. Nah nggak apa-apa. Bismillah. Ustadz, bagaimana jika kita mengadakan acara walimatul ursh, yaitu resepsi pernikahan di tempat yang ada patungnya? Kalau bisa jangan, dihindari ya. Dihindari. Jelas ya, kalau bisa dihindari. Kita cari tempat-tempat yang tidak ada sesuatu yang haram di situ. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh hanya dengan ditutup aja
Ya kalau sekiranya memang dibolehkan oleh pihak gedung untuk menutupnya, gak apa-apa. Tapi masalahnya patungnya itu kan setinggi gedungnya, gimana nutupnya? Kalau sekiranya nggak ada tempat lagi nih, misalnya kan di gedung-gedung kan, subhanallah, patung-patung yang sifatnya itu patung-patung yang, maaf ya, yang itu orang yang punya jasa dulunya. Gak mungkin dong kita tutup. Nah kalau patungnya itu di depan, di halaman dari gedung tersebut, ya gak apa-apa pakai gedung itu, gak ada masalah. Ini kalau patung-patung itu berjejer di gedung juga, sampai 100 patung kita katakan. Ya gak mungkin lah kita tutup juga kan seperti itu. Solusi yang paling bagus itu cari tempat yang memang gak ada patung-patung tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Gak mungkin, biasanya tuh marah loh yang punya gedung. Ada sesuatu yang terganggu di situ. Nah, wallahu a'lam. Maka, nah itu kan tempat yang gak layak untuk kita mengadakan resepsi pernikahan. Cari tempat yang layak lah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ternyata ditanya lagi nih, tempat itu requestin dari orang tua Ustaz. Jadi aku nggak bisa nolak. Nah kalau patungnya itu maaf di halaman gedung tersebut ya bismillah, nggak apa-apa. Kan itu memang biasa dong. Di tempat kita itu banyak kan yang begitu itu. Tapi di dalamnya nggak ada patung lagi. Nggak apa-apa kalau begitu. Ya kecuali sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kalau masuk gedung semua patung. Sekelilingnya patung, tempat makannya ada patung juga. Tempat ya yang berkaitan dengan acara nanti selamat juga ada patungnya juga. Nah, kita cari tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah di undangan tersebut dicantumkan nama orang tua? Kudu menikahkan. Siapa nih perempuan? Anaknya siapa? Ya kan seperti itu. Masa nggak mau bawa nama binnya? Kan biasanya insya Allah dengan izin Allah pada tanggal ini, hari ini, jam ini kami menikahkan putra dan putri kami, Fulana binti Fulan. S-nya juga disebutkan, S ini, S itu kan gitu. Dengan si Fulan bin Fulan, S ini, S itu dan seterusnya. Nah, kemudian dibawakan turut mengundang. Bukan begitu? Keluarga besar ini, keluarga besar itu dan seterusnya. Termasuk abah uminya kan disebut di situ. Ya disebutlah. Masa nggak nyebut nama anak siapa nih? Kan kita tanya-tanya. Seperti itu. Ya. Itu pentingnya nasab itu disebutlah. Kita kan kaget siapa. Nah, kalau di depannya kan biasanya ada tuh. Siapa misalnya? Inisial kan? Namanya panjang banget nih. Panggilannya siapa? Misalnya panggilan si ini dengan si ini, kan begitu. Atau dipajang di depan itu kan? Itu cuma inisial doang. Nama abahnya nggak disebut di situ nggak apa-apa. Tapi di undangan disebut ya. Di undangan disebut. Ketika menikahkan juga disebut. Ya Fulan bin Fulan, kan kita sebut tuh. Nama mempelai laki-laki dan disebut juga nasabnya. Nama ayahnya kan? Aku nikahkan dan aku kawinkan anak perempuanku, ya Fulanah binti Fulan, ya dengan engkau kan tadi disebut juga tuh nasabnya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini masya Allah pingin detailnya gimana sih sunnahnya kan undangan itu. Ya begitulah tadi kita sebut ya. Jangan lupa Cyclock ya. Karena rumahnya jauh banget. Ya kalau zaman sekarang peta gedung. Ya, kita minta Cyclock aja deh supaya cepat sampai. Nah, itu penting juga kadang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, qadarallah, ana sudah lost kontak dengan ayah. Ayah Islam. Dan keluarga ayah juga sudah lost kontak juga. Mereka muslimin juga. Ya, waktu itu berpisah dengan ibu rupanya umur 3 tahun. Sekarang berada di keluarga ibu. Pada saat kakak saya menikahkan juga ayah saya dan keluarga saya tidak ada yang mau jadi wali, bahkan hadir pun tidak. Nah, apakah wali bisa diganti? Bisa. Tidak mengapa. Atau dia bilang,
Ya, didatangin aja baik-baik. Abah, aku pingin abah yang menikahkan. Jangan aku deh, gak enak. Nanti ketemu sama mama, ketemu sama keluarga mama, nanti hal yang di masa lalu bangkit lagi. Jadi aku wakilkan saja. Nah, abahnya minta perwakilan tuh. Siapa yang menikahkan? Keluarga dari ayahnya misalnya. Atau keluarga dari siapa? Dari ibunya. Gak apa-apa. Jadi perwakilan. Atau langsung diperwakilan kepada siapa? Kepada penghulu. Nah, itu yang disebut dengan perwakilan atau diniabahkan, artinya diwakilkan dengan seseorang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kadang-kala pada saat kakak menikah, pihak keluarga belum ada yang hijrah, paham agama. Maka pada saat itu bagaimana cara memberitahu pihak ikhwan tentang kondisi ini? Gak usah dikasih tahu. Yang jelas kan keluarga itu memang abah uminya sudah berpisah. Nanti bikin repot, nanti ada kepo, ada pudul. Kenapa sebab bercerainya? Kan muskilah lagi. Yang penting nih didekatin ayahnya. Kalau ayahnya nggak mau, langsung datang ke penghulu. Seperti itu. Bahkan kalau kita mengambil madhab Syafi'i ya itu kan pilihan terakhir. Kalau misalnya saudara ayah nggak ada atau dari pihak keluarga ayah nggak ada, ini khilaf tentunya. Ya, mazhab Syafi'i kan membolehkan dari saudara ibu, ya dari saudara ibu. Tapi itu pilihan terakhir menurut mereka seperti itu. Atau serahkan sama penghulu. Atau serahkan sama siapa? Sama penghulu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Ustadz, bagaimana solusi dan cara memberikan semangat kepada anak laki-laki yang agak minder dengan calon wanitanya? Dikarenakan calon wanitanya tersebut hafizah, hafal 30 juz ya, 30 juz. Gak tahu sih, kalau kita sebagai laki-laki sih gak minder, biasa-biasa aja. Pulus dari kita, ya kan seperti itu. Antum jangan minder yang begituan. Lagian juga antum carinya yang hafizah. Kalau antum cari hafizah, berarti antum jangan minder. Akuin saja, aku baru 1 juz kok hafalnya. Tapi kalau anti terima aku, bismillah, aku siap aja. Enggak deh, minder itu waktu awal-awal menikah doang. 3 bulan juga sudah biasa lagi. Ya, maaf ya, awal menikah doang malu-malu itu. Saking malu-malunya lucu kadang antum itu. Manggil istrinya ukhti, manggil suaminya akhi. Ya Allah, kayak belum menikah aja. Astagfirullahaladzim. Saat panggil namanya, saat langsung, iya dong, aku minder pakai namanya, kan dia hafizah. Aku setiap kali hatta satu kamar juga ukhti, akhi. Ya Allah ya. Kayak orang lain aja. Langsung sebut fulana. Atau kalian perempuan abang, ya kan? Begitu. Untuk penghormatan abang. Seperti itu. Kalau akhi ukhti kan mesranya di mana nanti? Itu awal-awal doang, Bu. Awal-awal doang, awal menikah iya. Ada rasa minder, malu. Sampai buang, kemana? Tunggu sebentar. Pas keluar, kenapa kok tuh Bu? Maaf tadi aku perut gak enak banget. Aku mau buang angin. Mau kentut kan? Jauh. Supaya jangan sampai dicium oleh istrinya, baunya tadi itu. Tapi sekarang, udah lama. Anak sudah 7, sudah gembrot tuh istrinya. Tutut, nggak ada masalah. Sudah nggak ada rasa malu antum sama istri antum. Bukan begitu Pak? Ilaha illallah. Ini minder sementara doang. Nggak ada, udah biasa aja. Hadiah. Ini yang bertanya nggak dapat hadiah. Oh akhwat, khusus akhwat. Laki-laki nggak dapat hadiah. Memang Masya Allah di masjid yang diutamakan perempuan. Laki-laki sudah banyak hadiahnya. Tayyip, ini siapa nih? Tiga pertanyaan yang pertama tadi dapat hadiah tadi ya. Ini nanti serahkan panitia aja. Nah, dari siapa? Dari masjid apa dari ABS? ABS. Oh iya, Masya Allah ya. Tayyip. Kemudian, Ustadz, bagaimana cara mensikapi calon suami yang saat ini pas-pasan pekerjaannya? Ini pertanyaan seharusnya tadi sama Ustadz Mulyadi, bukan sama saya. Ala kulihal.
Bagaimana cara mensikapi calon suami yang saat ini pas-pasan pekerjaannya? Orang tua perempuan maunya ada pesta pernikahan. Ikhwan dan akhwat sudah saling suka. Tertunda pernikahan karena keduanya belum cukup uang. Mohon nasihatinya. Harusnya sebagai orang tua yang baik nih, ngasih modal dong. Sudah. Dia panggil tuh calon mantunya tadi yang laki-laki. Gini ya. Antum benar mau menikah dengan putri anak? Satu ya. Tolong jangan sakiti anak perempuan anak. Tolong, antum jaga sebagai anak menjaga. Adapun masalah resepsi pernikahan atau pesta pernikahan, urusan anak. Iya dong, sudah fair banget, sudah baik banget kan? Tapi tolong, anak-anak jangan antum macam-macamin ya. Nah itu cara yang paling mudah untuk ikat laki-laki, mantu antum pak, supaya dia jangan macam-macam. Kalau dia macam-macam, subhanallah, kita ada remote-nya nih. Atau paling tidak apa? Yang ditaruh di sini apa? Chipnya bunyi. Itu cara paling mudah untuk mengikat mantu antum. Diikat dengan rantai yang kapal itu, digembok, kuncinya dibuang ke laut. Kalau iya bah, tolong abah kesini. Cobalah antum seperti itu. Mau enggak? Ternyata mertuanya juga maafi fulus. Ya sudahlah, ala kadarnya aja. Subhanallah. Ada nggak sih pernikahan gorengan doang? Makanannya gorengan atau tempe apa semua gitu. Ada nggak? Belum ada ya? Ya walhasil ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala pernikahan ya. Kan nggak apa-apa kan? Kalau misalnya keluarga kecil aja, lingkup kecil aja, nggak ada masalah. Yang penting pernikahannya itu dijalankan sesuai kemampuan. Jadi membuat walimah itu sesuai dengan kemampuan. Yang saya sebut tadi itu cuma sekedar apa ya kita katakan untuk ini aja mengasih semangat nih buat laki-laki supaya jangan sampai sama perempuan itu seenaknya aja. Ana enggak, ana menikah, ana harus ini, harus itu. Dalam artian kita ingin di hadapan keluarga kita, di hadapan keluarga istri kita dalam kondisi yang kita ini menunjukkan tanggung jawab. Kalau yang tadi kan jelas banget gak ada tanggung jawabnya, kayak kan seperti itu. Ya ingin menikah tapi gak ada fulus. Gimana ceritanya? Ini akhwat baik banget. Sampai fulusnya dia sumbangkan. Buat siapa? Buat suaminya tadi. Supaya ada resepsi pernikahan, supaya ada walimah tadi. Ya kembali kepada sesuai kemampuan tadi. Ya wallahu alam. Semoga mertuanya bisa bantu. Atau keluarga-keluarga yang lain bisa bantu. Seperti itu. Termasuk teman-temannya. Nah mudah-mudahan segera menikah ini. Nah, mohon dijelaskan batasan pasangan sekupu itu apa? Sekupu itu sama-sama bertakwa, sama-sama satu manhaj, seakidah, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih condong kepada berkaitan dengan din dan agama. Cuma sebelum kita datang masuk ke poin agama, antum perlu nazar. Makanya kan sebelum melamar itu kan ada nazar, melihat. Di mana antum cocok dengan perempuan tersebut. Anda belum lihat saat, tapi kabarnya dia hafizah. Kabarnya dia tersebut bisa bahasa Arab. Kabarnya dia tersebut sangat solehah. Udah deh, Pak, lihat dulu. Lihat dulu. Jangan-jangan antum nanti ya ada sesuatu yang gak enak ketika terjadi akad nikah. Baru melihat calonnya antum gak ada ketertarikan. Nah, itu yang dianjurkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad. Disuruh melihat. Lihat dulu gimana? Benar kata antum Ustaz. Memang dia hafizah. Memang dia tersebut bisa bahasa Arab. Memang dia solehah bang. Tapi Ustaz, kok di hati anda gak ada detakan ya? Kenapa? Very ugly Ustaz. Apa very ugly itu? Gimana ngomongnya ya? Pokoknya udah usah paham deh. Maksudnya dari sudut pandang wajah itu nggak ada ketertarikan. Hati ini nggak ada feeling sama sekali, Ustaz. Nah berarti kan poin yang bagus dong. Kalau antum seperti itu meninggalkannya karena agamanya, apa karena kecantikannya? Kalau orang seperti itu, kecantikannya kan? Berarti salah dong antum seperti itu. Maka oleh sebab itu apa? Perlu nazar dong.
Jangan antum cuma dapat informasi aja. Lihat dulu cocok nggak. Nah, kalau sudah dilihat, oh cocok Ustaz, alhamdulillah. Ya, untuk tinggi itu selera anak bana, ya selera anak. Kemudian untuk kulit, alhamdulillah, memang itu yang Anda cari. Oke, baru tahapan yang kedua. Keturunannya gimana? Iya kan? Baik. Ustaz, gimana? Dia sih baik, Ustaz, Masya Allah. Cocok banget anak. Cuma adiknya ada 11, Ustaz. Anak kita bilang apa adanya nih. Antum mau enggak? Masalahnya keluarganya bukan keluarga yang mampu. Mau tidak mau, kita sebagai yang masuk di keluarga tersebut, nggak mungkin dong biarkan mertua kita nggak makan, nggak minum, kesusahan, nggak mungkin. Namanya kita berumah tangga itu kan menyatukan dua keluarga. Nggak mungkin kita membiarkan mertua kita misalnya jalan sendirian ke suatu tempat misalnya, ke dokter sendirian, nggak mungkin. Apalagi adiknya banyak, Tat. Ya udahlah, ibadahnya antum di situ. Kebaikan antum. Tapi anak gak maksa ya. Terserah antum. Antum mau teruskan atau tidak? Nah, ternyata semua itu cocok. Keturunannya bagus apa semua. Agamanya gak ada. Dia gak mau pakai jilbab, Ustaz. Ya, ternyata dia tersebut juga dia mengatakan, tolong ya kalau nanti sudah menikah jangan atur-atur aku ikut pengajian, ikut ini. Ustaz, anak ayah mundur, Ustaz. Mundurnya antum kena agama, kena kecantikan, kenapa? Agama. Seperti itu. Jadi dibalik. Jangan dapat info dulu. Sama nih ibu-ibu juga. Cocok enggak, Bu? Cocok enggak, Kak? Kak, cocok enggak? Ini sih cocok ya. Tingginya selera aku banget nih. Ya, wajah juga, aduh, itu yang dicita-citakan. Putih, bersih, kalau senyum itu kayak nusuk di hati. Ya kan seperti itu. Artinya terpendam banget di hati. Agamanya gimana? Nah, periksa. Ternyata ya Allah, Ustaz, dia nggak sholat, Ustaz. Aku mundur deh. Nah, itu meninggalkan kenapa? Agama. Jelas ya? Jadi tolong. Jadi jangan info-info baik dulu, tapi pastikan antum nazar, lihat dulu. Supaya nanti apa? Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam hadis tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jam berapa azan? Pas ya? Satu lagi ya pertanyaan. Ada yang lain? Oke, hampir sama pertanyaannya ya. Rata-rata. Ana punya saudara perempuan yang belum menikah, tinggal dengan ibu. Apa ini? Aduh, susah banget. Apa? Saya baca deh. Berat banget tulisannya. Halas? Nggak, kesian. Nggak bisa baca juga. Wah susah nih katanya. Maaf ya, ini nggak bisa dibaca ini. Walhasil, ya bahwasannya mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala selalu memberikan kenikmatan kepada kita, dimudahkan apapun yang menjadi cita-cita kita. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, semoga yang hadir ke tempat ini, yang belum ada jodohnya, yang belum menikah, semoga Allah Jalla wa Ala anugerahkan rizki cepat berjodoh, dan semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Walaupun minkum, wasal Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.